Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sunyawadi Praschatya Desatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Dalam kisah ini diceritakan di tepian sungai Tunggabhadra yang begitu indah dan suci, hiduplah seorang yang sangat saleh yang bernama Atmadewa. Atmadewa yang berhati mulia dan jujur, senang membantu, tunduk hati, dan kuat di dalam sadhana. Ia hidup bersama istrinya yang bernama Dunduli, seorang wanita yang memiliki perangai yang kurang bagus, materialistis, suka bergosip, dan sering memberikan pertengkaran sesama tetangga. Setelah bertahun-tahun mereka mengarungi bahtera rumah tangga, Atmadewa dan Dunduli tidak memiliki seorang putra pun. Hal ini membuat Atmadewa begitu sangat bersedih dan merasakan hidup tidak begitu adil terhadap dirinya. Dan di tengah-tengah keputusasaannya, Atmadewa pun suatu ketika memutuskan untuk melakukan perjalanan tirta yatra. Dia berharap akan menemukan solusi ataupun secercah cahaya harapan di dalam hidupnya yang begitu mendambakan seorang putra. Pada suatu hari, tibalah Atmadewa di sebuah asrama di tengah hutan yang sepi. Di sana, Atmadewa melihat ada seorang Brahmana, seorang sadhu, sedang melakukan pertapaan di bawah sebuah pohon mangga. Dengan berhati-hati, Atmadewa pun mendekati sadhu tersebut. Mendengar langkah kaki dari Atmadewa yang semakin mendekat, sang sadhu pun membuka matanya, kemudian berkata kepada Atmadewa, "Oh anakku, siapakah gerangan dirimu? Mengapa engkau datang ke tengah hutan yang begitu lebat ini? Dan mengapa wajahmu kelihatan seperti sangat sedih? Katakanlah anakku, apa yang kau cari? Dan bagaimana aku bisa membantumu, wahai anakku?" Oh Tuan Brahmana, oh Sadhu yang maha suci, hamba bernama Atmadewa. Hamba tinggal di tepian sungai Tunggabhadra. Kedatangan hamba kemari adalah untuk mencari secercah harapan agar hamba bisa mendapatkan seorang putra. Meskipun hamba tahu bahwa nasib berkata hamba tidak mungkin akan mendapatkan seorang anak,
Tetapi, oh Tuan Brahmana, ketika hamba melihat diri Anda yang begitu suci, hamba merasa ada secercah harapan dari dalam diri Anda. Wahai anakku, Atma Dewa, aku merasa begitu iba melihat keadaanmu seperti ini. Dan dengan melihat raut wajahmu, aku bisa memastikan engkau tidak akan memiliki seorang putra pun, baik dalam hidupmu ini ataupun dalam kehidupanmu yang lainnya. Oh, betapa malangnya nasib hamba, oh Tuan Brahmana. Karma apakah yang telah hamba lakukan di masa lalu, sehingga dalam hidup hamba ini mendapatkan nasib seperti ini? Anakku, janganlah engkau bersedih dan jangan engkau sesali segala sesuatu yang telah berlalu. Sekarang terimalah itu sebagai karunia dari Tuhan Sri Krishna. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa adanya sebab. Maka dari itu, tabahlah dan bersabarlah anakku. Aku akan berusaha membantumu. Semoga hal ini bisa bermanfaat untukmu. Sekarang pulanglah engkau ke rumahmu dan berikanlah buah mangga ini kepada istrimu. Niscaya ia akan mendapatkan seorang putra. Sekarang pulanglah anakku, pulanglah. Oh, terima kasih Sadhu Guru. Betapa berkarunianya Anda. Apa yang bisa hamba gunakan untuk membalas karunia yang sangat luar biasa ini? Baiklah, kalau begitu, sekarang hamba mohon diri. Mudah-mudahan Tuhan Sri Krishna selalu melindungi kita semua. Oh Sadhu Guru, hamba mohon diri. Pulanglah anakku, doaku selalu menyertaimu. Kemudian Atma Dewa pun bergegas pulang ke rumahnya. Dia sudah tidak sabar lagi untuk segera mengabarkan hal ini kepada istrinya Dunduli. Dan sementara itu, Dunduli sedang berada di rumahnya menunggu kedatangan suami tercinta. Dunduli, lihatlah Dunduli. Aku membawa sesuatu untukmu. Lihatlah Dunduli. Oh suamiku, rupanya engkau telah datang. Apa gerangan yang engkau akan berikan kepadaku? Wahai istriku, lihatlah, aku telah mendapatkan karunia dari seseorang yang telah melakukan pertapaan di tengah hutan. Beliau memberikan buah mangga ini kepadaku agar aku memberikannya kepadamu. Sehingga dengan memakan buah ini, engkau pun akan mengandung dan segera akan melahirkan seorang anak. Lihatlah Dunduli, kita akan segera punya anak. Hahaha. Kita akan segera memiliki seorang putra. Hahaha. Apa? Benarkah? Apakah hanya dengan makan buah mangga itu aku akan mengandung? Ya Dunduli. Segera engkau makanlah buah mangga ini dan engkau akan memiliki seorang anak, istriku. Baiklah suamiku, aku akan segera memakannya sekarang. Engkau beristirahatlah dulu, kemudian bersihkan badanmu. Pastilah engkau sangat lelah. Sementara itu, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Baiklah Dunduli, aku akan mandi. Tetapi ingatlah, segeralah engkau makan buah mangga itu dan berdoalah kepada Tuhan agar engkau segera dianugerahi seorang putra. Atma Dewa kelihatan begitu bersemangat di dalam hatinya, penuh dengan sukacita karena dia amat yakin akan kata-kata dari sang Sadhu Guru. Dia pun bergegas untuk mandi. Tetapi sementara itu, Dunduli yang memiliki watak yang buruk
timbullah niat jahat di dalam hatinya. Mengapa aku mesti memakan buah mangga ini? Aku tidak percaya dengan kata-kata sadu itu. Lagi pula, aku tidak menginginkan seorang anak. Lebih baik buah mangga ini akan kuberikan kepada sapi saja. Kemudian Dunduli pun pergi ke kandang sapi. Dia melemparkan buah mangga itu kepada seekor sapi, dan sapi itu pun melahap buah mangga tersebut. Namun, ada sebuah kecemasan di dalam hati Dunduli. Dia takut akan rencana jahat ini jika sampai-sampai sang suaminya mengetahui hal itu. Kemudian dia menyusun siasat untuk menyuruh suaminya mengunjungi tempat-tempat suci sembari berdoa di setiap tempat suci agar cita-citanya untuk memiliki seorang putra pun bisa tercapai. Dunduli pun menganjurkan sang suami untuk segera melakukan perjalanan itu. Dan inilah siasat Dunduli pun dimulai. Dunduli, oh Dunduli, kemarilah. Oh suamiku, menurutku akan lebih baik jika engkau pergi bertirta-yatra. Pergilah engkau mengunjungi tempat-tempat suci dan berdoalah di sana agar kita segera memiliki seorang anak. Oh suamiku, rupanya kandunganku sudah berusia sebulan. Benarkah? Oh syukurlah. Istriku, sekarang aku akan berangkat untuk bertirta yatra. Tinggallah engkau di rumah dan jagalah kandunganmu sebaik-baiknya. Dan 9 bulan ke depan, aku akan kembali lagi. Doakanlah perjalananku. Baiklah suamiku, berangkatlah engkau bertirta-yatra. Aku akan setia menunggumu di rumah. Kemudian Atmadewa pun berangkat dengan tujuan untuk bertirta-yatra mengunjungi tempat-tempat suci. Sementara itu, Dunduli yang licik dan jahat tertawa di dalam hatinya. Kasihan sekali engkau suamiku. Kau tidak tahu, aku telah berpura-pura hamil. Dan kasihan sekali dirimu, tidak akan pernah punya seorang anak pun. Demikianlah, hampir 9 bulan telah berlalu semenjak Atmadewa meninggalkan rumah untuk pergi bertirta-yatra. Dan kini tiba saatnya Atmadewa akan segera kembali pulang. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Sekarang marilah kita menuju ke sebuah rumah, yang mana rumah itu adalah milik dari kakak Dunduli yang bernama Dunduki. Oh Tuhanku, apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku telah melahirkan seorang bayi. Siapakah kini yang akan menjadi ayah dari bayi ini? Oh, aku benar-benar bingung. Kemana seharusnya aku bawa bayi kecilku ini? Kakak? Oh kakak, apa yang telah terjadi dengan dirimu kakak? Mengapa engkau kelihatan begitu gelisah? Setelah beberapa lama, aku tidak pernah berkunjung ke rumahmu. Apa yang telah terjadi kakak? Oh Dunduli, kebetulan sekali engkau datang. Aku sekarang berada dalam dilema. Aku barusan melahirkan seorang anak, tetapi
suamiku pergi begitu saja, entah kemana. Semenjak aku hamil, aku ditinggalkannya. Oh Dunduli, aku sangat bingung. Siapakah kelak yang akan menjadi ayah dari anakku ini? Oh ya, bukankah suamimu dulu sangat menginginkan seorang anak? Dan engkau sangat sulit untuk memiliki seorang anak. Bagaimana jika engkau saja yang mengadopsi anak ini? Karena sebentar lagi suamimu akan segera datang. Dia pasti akan menanyakan di mana anak yang engkau kandung. Wah, kebetulan sekali. Aku setuju untuk mengadopsi anak ini. Sebenarnya, yang aku cemaskan adalah ketika menahan rasa sakit saat melahirkan. Tetapi sekarang aku bisa langsung mendapatkan anak darimu. Ketika suamiku datang, aku akan mengatakan bahwa ini adalah anaknya yang aku kandung. Kalau begitu, sekarang juga aku akan membawa anak ini. Benar Dunduli, benar. Kamu memang sangat cerdas Dunduli. Ambillah anak ini Dunduli, dan aku akan mengantarkanmu pulang ke rumah. Baik, marilah kakak. Kemudian mereka berdua bergegas untuk pulang ke rumah Dunduli. Tapi ternyata ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Sapi yang diberikan buah mangga oleh Dunduli waktu itu ternyata juga mengandung. Dan kini sapi itu pun juga akan segera melahirkan. Sapi itu mengerang kesakitan dan tiba-tiba sapi itu melahirkan seorang anak yang ternyata bayi itu adalah bayi manusia. Tepat di saat itu tibalah Dunduli dan Dunduki di rumahnya. Kakak, lihatlah kakak, apa yang terjadi? Ternyata sapi yang aku berikan buah itu juga mengandung. Dan sekarang, lihatlah, dia telah melahirkan seorang anak. Apa? Wah, ternyata engkau sekarang harus memiliki 2 orang anak Dunduli. Tetapi, lihatlah Dunduli, bayi ini memiliki bagian tubuh yang tidak normal. Dia berbadan seperti manusia, tetapi telinganya seperti telinga seekor sapi. Ambillah bayi ini, ambillah Dunduli, dan sekarang kedua-duanya menjadi anakmu. Tetapi kakak, Tidak ada kata tetapi Dunduli. Peliharalah kedua anakmu ini. Suamimu pasti akan sangat berbahagia. Aku mau pergi dari sini. Aku ada urusan lain yang harus aku kerjakan. Ya, aku harus pergi. kakak, hendak kemana dirimu? Dunduli, oh Dunduli, lihatlah Dunduli, aku sudah kembali. Oh suamiku, rupanya engkau telah tiba. Benar Dunduli, aku telah kembali. Wah, rupanya engkau sudah melahirkan Dunduli. Apakah benar? Ini adalah putra kita Dunduli. Dan mengapa engkau membawa 2 orang bayi bersamamu? Iya. Ini adalah putra kita. Aku melahirkan putra yang kembar. Ternyata setelah aku makan buah yang engkau berikan, aku mendapatkan 2 orang putra. Yang ini adalah putra pertama yang aku lahirkan, dan yang satunya lagi menyusul setelah beberapa saat. Oh, baguslah Dunduli. Terima kasih, oh Yang Maha Kuasa.
akhirnya engkau memberikan jawaban atas segala keinginanku untuk mendapatkan seorang putra. Bukan hanya satu putra, tetapi 2 orang putra yang engkau berikan kepadaku. Dengarkanlah Dunduli, putra pertama yang kau lahirkan. Akan aku beri nama Dundukari. Dan putra yang kedua, karena ia memiliki ciri badan yang aneh, telinganya seperti telinga seekor sapi. Oleh karena itu, aku akan memberikannya nama Gokarna. Benar suamiku. Kalau begitu, marilah kita masuk ke rumah. Bayi kita mungkin sudah kelaparan. Dan tentunya engkau juga sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan yang panjang. Akhirnya, Atmadewa dan istrinya Dunduli masuk ke dalam rumah. Dari wajah Atmadewa memancarkan rasa bahagia yang sangat luar biasa. Lain halnya dengan Dunduli. Ia merasa sangat terpaksa. Ada beban yang ia rasakan untuk membesarkan 2 orang anaknya itu. Kini, hari-hari pun mereka lalui dalam kehidupan rumah tangga dan melaksanakan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka. Tidak terasa, 20 tahun kini telah berlalu. Anak-anak itu pun tumbuh menjadi dewasa. Tetapi, ada sesuatu hal yang sangat berbeda. Anak kedua yang bernama Gokarna adalah seorang anak yang memiliki sifat kebrahmanaan yang saleh. Dia adalah anak yang rajin membantu kedua orang tuanya. Dia juga seorang anak yang jujur, gemar mempelajari sastra, sibuk di dalam pelayanan sadada bakti, memuja arca, dan sering membagikan karunia maha persadam kepada siapa saja yang ia jumpai. Setiap hari, ia akan menyempatkan banyak waktunya untuk membaca Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Tetapi, di sisi lain, anak pertama yang bernama Dundukari memiliki tabiat yang sangat jahat. Malas, gemar berjudi, dan mabuk-mabukan. Selalu membuat onar dan tidak pernah hormat kepada orang tua. Dan yang lebih parahnya lagi, ia selalu bergaul, menghamur-hamurkan harta bersama para pelacur. Hei Gokarna, cepatlah pergi. Engkau carilah tempat yang lainnya untuk belajar. Aku sekarang mau bersenang-senang. Biarkan tempat ini menjadi kekuasaanku. Kau carilah tempat yang sepi, atau sekalian kau pergi ke hutan saja. Jadilah pertapa di sana. Engkau orang yang bodoh, yang tidak bisa menikmati segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Pergilah Gokarna, pergilah. Kakak, mengapa engkau terlarut di dalam kegiatan yang hanya untuk memuaskan indria-indria seperti ini? Ingatlah masa depanmu, kakak. Segeralah sadar. Kasihanilah orang tua kita, kakak, yang selalu terbebani oleh rasa sedih dengan segala kelakuanmu ini, kakak. Dan semua yang engkau lakukan saat ini akhirnya akan merugikan dirimu, kakak. Engkau telah menyia-nyiakan masa mudamu yang sangat cemerlang dengan kegiatan-kegiatan yang sangat berdosa seperti ini. Segeralah, oh kakakku, tinggalkanlah semua ini. Hah! Jangan kau berkhotbah di depanku, Gokarna. Segera enyahlah kau dari sini. Pergilah kau. Kemudian, Gokarna pun pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang sangat sedih. Dia pun selalu mendoakan kakaknya Dundukari. Sedangkan Dundukari
tidak pernah puas menikmati hasratnya untuk meminum minuman keras. Sementara Dundukari sedang asyik menikmati minumannya, datanglah rombongan pelacur bersama tuan mereka yang bernama Bhadawa. Ganika, oh Ganika, lihatlah, Dundukari sekarang sudah semakin menjadi-jadi. Setiap hari dia tidak pernah lepas dari minuman keras. Inilah saat yang tepat, oh Ganika, kita akan memeras dan merampas semua harta miliknya. Ganika, gunakanlah keahlianmu yang sudah tidak diragukan lagi. Menggoda Dundukari, buatlah agar dia terlena dalam dekapanmu. Buatlah dia bersimpuh, bersujud di kakimu. Kuasailah dia, oh Ganika, dengan trik-trik yang sudah sering aku ajarkan kepadamu. Baiklah, Baba. Janganlah engkau meragukan keahlianku. Ganikamu ini tidak pernah gagal, Baba. Di dalam urusan menaklukkan seorang laki-laki. Dengan tarian perayu sukmaku ini, Dundukari pasti akan menghamba cinta yang penuh nafsu kepada diriku. Bagus Ganika, bagus. Sekarang engkau bersama anak-anak yang lainnya. Segeralah beraksi. Segera Ganika, jangan membuang-buang waktu. Baiklah, Baba. Baiklah. Sebentar Ganika, sebentar. Biarkanlah aku adakan perjanjian terlebih dahulu dengan Dundukari. Seberapa dia berani membayar, karena penawarannya akulah yang menentukan. Salam Tuan Dundukari. Apa kabarmu Tuan? Telah lama kita tidak berjumpa. Engkau rupanya Bhadawa. Mana gadis yang engkau janjikan kepadaku, Bhadawa? Cepat bawa kemari. Aku sudah tidak sabar lagi. Sabarlah, Tuan Dundukari, sabarlah. Semua yang engkau inginkan telah aku bawakan. Sabarlah. Asalkan kau mau membayar dengan harga yang seharusnya kau bayar. Bhadawa, engkau jangan khawatir. Harta ayahku belumlah habis. Dan semua itu adalah milikku, Bhadawa. Kau janganlah khawatir. Bawalah segera kemari gadis-gadismu itu. Baiklah Tuan Dundukari. Seperti yang engkau inginkan. Dan aku juga telah membawakan minum-minuman keras yang berkualitas dari berbagai merek. Ini sangat spesial. Aku pesankan dari negeri seberang. Engkau cobalah minuman-minuman ini. Wahai Tuan Dundukari, aku yakin kau akan ketagihan. Ganika, oh Ganika, kemarilah. Layanilah Tuan Dundukari dengan baik. Menarilah untuk beliau. Baiklah, Baba. Adalah sebuah kehormatan bagiku melayani seorang pemuda yang kaya raya seperti Tuan Dundukari. Oh, engkaukah yang bernama Ganika? Penari yang sangat terkenal itu. Marilah Ganika, menarilah untukku. Dan layanilah aku dalam menghabiskan semua minuman-minuman ini. Kita akan bersenang-senang sampai pagi. Baiklah, Baba.
Ayah, apa yang membuatmu datang kemari? Mengapa engkau mengganggu acara pestaku ini? Apakah engkau tidak tahu? Aku sedang bersenang-senang bersama para wanita penghibur ini dan menghabiskan malamku bersama teman-temanku. Engkau selalu mengganggu kesenanganku, ayah. Oh anakku, setiap malam engkau selalu menghabiskan waktumu dengan acara-acara seperti ini. Di siang hari, engkau akan tertidur dan tidak bekerja ataupun belajar. Ayah sudah tidak tahan lagi. Setelah bertahun-tahun, aku membiarkanmu seperti ini. Tetapi saat ini, aku berkewajiban dan harus memberitahumu sebagai seorang ayah yang menginginkan kesejahteraan anaknya. Sejahtera? Sejahtera apa? Apakah dengan mengganggu kesenanganku, itu ayah menganggap sebagai kesejahteraan bagiku? Ingat ayah, ingatlah. Akulah yang berkuasa sekarang di rumah ini. Akulah anak tertuamu yang akan mewarisi semua harta kekayaanmu. Meskipun engkau hidup sederhana, tetapi sawah ladang dan kebunmu begitu banyak, ayah. Itulah yang akan aku jual, dan itu adalah warisan untukku sebagai anak tertuamu. Tetapi anakku, tidakkah engkau mengerti bahwa hal ini akan menjerumuskanmu ke dalam kejatuhan dan merosot ke dalam gelapnya kehidupan? Ayah memohon kepadamu, dengarkanlah anakku, dengarkanlah. Tinggalkanlah kegiatan seperti ini dan sadarlah anakku, engkau memiliki masa depan yang sangat panjang. Tidak, ayah, tidak. Aku muak dengan nasihat-nasihat seperti itu. Setiap hari kau akan selalu berkata-kata seperti itu kepadaku. Sesungguhnya engkau bukanlah ayahku, karena engkau tidak mengerti akan kebahagiaan anakmu ini. Engkau seorang ayah yang jahat. Sekarang aku akan mengusirmu. Pergi, pergilah kau dari tempat ini. Pergi, sebelum aku bertindak yang lebih kasar lagi kepadamu. Pergilah kau, pergi. Apa? Engkau mengusirku dari rumahku sendiri? Baiklah, jika itu yang engkau inginkan. Jika kehadiranku mengganggumu, aku akan pergi dari rumah ini. Dan ingatlah, anak yang tidak pernah hormat kepada orang tuanya akan memiliki masa depan yang suram dan segera menerima kehancuran. Anakku, apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau mengusir ayahmu? Kelakuanmu ini sangat biadab.
Aku tidak mengira kau akan melakukan hal sekejam ini. Diam ibu, diamlah kau. Jika engkau banyak berbicara dan mengoceh lagi, nasibmu akan sama dengan ayah. Engkau akan kuusir dari tempat ini. Jika engkau tidak mau diam, maka aku akan membunuhmu. Hah! Anakku Dundukari, tunggulah ibumu. Akhirnya, dengan kepala tertunduk penuh dengan rasa kecewa yang berkecamuk, Atmadewa pun segera mempersiapkan dirinya untuk pergi dari rumah itu. Saat itu, Gokarna menghampiri ayahnya. Ayah, aku telah mendengar semuanya atas kelakuan kakakku, Dundukari. Janganlah engkau bersedih, ayah. Semua ini adalah susunan dari Tuhan Sri Hari. Terkadang Sri Krishna memberikan karunia beliau dengan cara yang tidak bisa kita tebak. Tetapi sebagai seorang pemuja Wisnu, kita hendaknya mengerti bahwa segala sesuatu yang kita terima di dalam hidup ini adalah rencana terbaik yang telah disusun oleh Tuhan, Sang Penguasa Alam. Ini adalah saatnya, ayah. Engkau harus menjalani kehidupan sebagai seorang wanaprastha, ayah. Lepaskanlah segala ikatan duniawi ini dan pergilah ke hutan. Pergilah bertirta yatra, mengunjungi tempat-tempat suci. Aku bersedia untuk mengantarkanmu, ayah. Janganlah bersedih. Benar, seperti apa yang kau katakan, anakku. Semua adalah rencana Tuhan. Tetapi di balik semua kesedihan dan kekecewaanku ini, aku juga merasakan bahagia karena aku memiliki seorang suputra seperti dirimu yang akan menyelamatkan keluarga ini. Baiklah, sekarang aku akan pergi, anakku. Hidup ini terasa begitu menyakitkan bagiku. Anak yang tidak diharapkan hadir di dalam hidupku, memeras, membebani, dan menyakitkan hati. Aku sudah tidak mampu bertahan lagi hidup dengan cara seperti ini. Suamiku telah pergi ke tengah hutan. Tidak mungkin pula aku mengikutinya. Lebih baik ini saatnya aku akan meninggalkan badan ini saja, biar segala masalah yang aku hadapi selesai sampai di sini. Akhirnya, Dunduli mengakhiri hidupnya dengan meminum racun yang ia bawa. Sementara itu, di rumah sang mucikari Badhawa, ia dan para pelacur-pelacur pengikutnya tengah berkonspirasi merencanakan sebuah rencana jahat yang akan ditujukan untuk Dundukari. Wahai anak-anak gadisku, terutama engkau Ganika, sekarang telah tiba saatnya kau segera melaksanakan rencana ini. Ayah Dundukari telah pergi dari rumah itu bersama Gokarna. Ibunya pun telah bunuh diri dengan cara yang sangat mengenaskan. Sekarang hanya tinggal dia seorang diri dengan ladang-ladang, tanah, kebun yang luas yang ia warisi dari ayahnya. Kita harus segera mencari cara untuk menguasai semua itu. Baba, lalu apa yang akan kita lakukan kepada Dundukari, Baba? Aku punya sebuah rencana. Apakah engkau siap untuk melaksanakannya, Ganika? Tentu saja, Baba. Tentu saja. Engkau telah memeliharaku sejak kecil. Ketika engkau mengambilku dari tempat sampah, aku telah berjanji di dalam hatiku bahwa hidupku hanya tergantung dari kata-katamu, Baba.
perintahkanlah apa yang harus aku lakukan. Bagus Ganika. Sekarang tugasmu adalah segera melenyapkan Dundukari dari muka bumi ini, bagaimanapun caranya. Melenyapkan? Melenyapkan dari muka bumi ini? Berarti aku harus membunuhnya, Baba. Benar. Engkau cerdas sekali, Ganika. Segera kau harus membunuh Dundukari agar kita mendapatkan harta warisannya. Lalu, bagaimana caranya aku membunuh dia, Baba? Engkau tidak perlu bersusah payah, Ganika. Untuk membunuh Dundukari adalah hal yang sangat gampang. Berikanlah dia minuman yang sangat ia sukai dan campurlah minuman itu dengan racun yang sangat mematikan dari seekor ular kobra hitam. Dan dalam hitungan detik maka Dundukari akan binasa. Lakukanlah, Ganika. Sekarang berangkatlah kau. Baiklah, Baba. Seperti yang engkau perintahkan, aku akan segera melenyapkan Dundukari dari muka bumi ini untuk selama-lamanya. Demikianlah rencana pembunuhan itu akan segera dilakukan oleh Ganika. Ia mempersiapkan sebotol minuman yang sangat digemari oleh Dundukari, dan ia telah mencampur bisa ular kobra yang sangat mematikan ke dalam minuman itu. Sementara itu, Dundukari sedang menunggu Ganika di rumahnya. Ganika pun tiba di rumah itu. Badhawa dan para pengikutnya mengintip dari kejauhan. Ganika, kemana saja dirimu, Ganika? Aku sudah sangat merindukanmu, Ganika. Benar-benar aku rindu, Ganika. Malam-malam, di mana engkau menemaniku, Ganika? Ganika, malam ini puaskanlah hasratku. Aku melihatmu begitu cantik, luar biasa malam ini, Ganika. Dan apa itu yang kau bawa di tanganmu itu, Ganika? Rupanya kau membawa oleh-oleh untukku, Ganika. Tuan Dundukari, kini engkau sudah tidak bisa lepas dari kerinduanmu kepada diriku. Benar. Aku membawakanmu oleh-oleh. Sebotol minuman yang khas dari negeri Persia yang akan aku berikan kepadamu, minuman spesial ini. Tetapi kau harus memintanya kepadaku dengan cara menyembahku. Maka aku akan memberimu minuman yang sangat luar biasa ini. Dan aku akan menemanimu malam ini. Oh, Ganika, apapun yang engkau perintahkan, aku siap melakukannya, Ganika. Hatiku sudah kau ikat, Ganika, dengan cinta dan pelayananmu. Berikanlah minuman itu, Ganika, berikanlah. Aku ingin mencoba meminumnya. Baiklah. Sekarang minumlah sepuasnya. Minuman ini akan sangat terasa jika kau meminumnya dengan sekali tenggak. Kau akan merasakan khasiat yang sangat luar biasa. Baiklah, Ganika, baiklah. Apa yang telah kau berikan padaku, Ganika? Tubuhku terasa terbakar. Kau telah menerimaku.
Badawa. Oh, Gadika, kamu penipuku. Rasakanlah, wahai Dundukari. Kini tidak berapa lama lagi kau akan musnah dan mati. Bagaimana Dundukari? Bagaimana rasa minuman itu? Matilah kau Dundukari, matilah kau. Aku bersama semua anak-anakku akan menguasai hartamu. Mereka pun pergi, meninggalkan Dundukari sendiri, tergeletak di dalam sakaratul maut. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Dundukari, keluarlah roh halusnya yang telah menjadi hantu. Kini Dundukari telah menjadi hantu yang gentayangan. Akibat konspirasi itu, setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya Gokarna pun ingin pulang kembali ke rumah di mana ia pernah dilahirkan dulu. Malam itu, Gokarna tiba di depan pintu rumahnya. Oh, apa yang terjadi dengan rumah ini? Rumah ini nampak seperti rumah tua yang sudah tidak terawat lagi. Rumput-rumput liar tumbuh di mana-mana. Sarang laba-laba dan tebalnya debu menutupi dinding-dinding rumah ini. Apakah kakakku Dundukari meninggal di rumah ini? Bagaimanakah nasibnya? Betapa malangnya nasib kakakku itu. Dan rumah ini menjadi sangat seram. Tidak ada yang mau menempati rumah ini. Lagi pula, suasana sangat sepi. Kemana perginya para tetangga? Dan mengapa suasana di sini menjadi begitu menyeramkan? Tetapi, baiklah, aku akan bermalam di bekas rumahku ini. Gokarna pun memutuskan untuk bermalam di rumah tua itu. Di atas balai-balai yang dipenuhi debu, Gokarna membersihkannya dan mulai tidur di sana. Malam gelap tanpa cahaya dilewati oleh Gokarna. Namun, belum sempat ia tertidur, tiba-tiba Gokarna mendengar suara-suara yang sangat aneh, suara-suara yang sangat menyeramkan. Gokarna pun mencari-cari asal dari suara itu. Suara-suara aneh yang berlalu layang di telinganya. Hei, siapakah gerangan? Siapakah engkau? Wahai makhluk yang memiliki suara, tunjukkanlah dirimu di hadapanku. Janganlah kalian menggangguku. Keluar dari persembunyian kalian. Aku datang kemari dengan maksud yang baik. Gokarna. Gokarna, aku adalah saudaramu, Dundukari. Kini aku telah mendapatkan badan sebagai hantu. Karena
Aku telah dibunuh oleh para pelacur itu. Tetapi aku tidak bisa membalaskan dendamku kepada mereka. Dalam badan hantu ini, aku selalu mengganggu siapapun yang lewat di depan rumah ini, sehingga para tetangga mulai meninggalkan tempat ini satu persatu karena ketidaknyamanan yang aku ciptakan. Dan aku menteror mereka. Tidak ada yang berani tinggal di sekitar sini. Bahkan untuk lewat pun orang-orang tidak berani. Tetapi Gokarna, aku sangat menderita sekali dengan badan seperti ini. Dingin yang menusuk tulangku, hujan dan panas menerpa diriku. Rasa haus dan lapar tidak pernah terpenuhi. Aku tidak bisa menikmati apapun. Aku begitu terkucilkan. Aku terkucilkan, Gokarna. Tak ada seorang pun yang menghampiriku untuk menolongku. Aku benar-benar tersiksa. Aku benar-benar menderita di kondisi seperti ini. Wahai Gokarna, tolonglah aku. Tolonglah aku, Gokarna. Oh, ternyata hantu ini adalah dirimu. Sungguh menyedihkan apa yang telah kau alami. Oh saudaraku, sekarang apa yang bisa aku lakukan untuk menolong dirimu? Ketika aku mendengar berita tentang kematianmu, aku telah langsung pergi menuju ke Gaya untuk mempersembahkan pinda untukmu di dalam upacara srada. Kini hari telah menjelang pagi. Di tengah keheningan suasana Brahma Muhurta, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara yang begitu berwibawa dan terdengar sangat keras. Wahai anakku Gokarna yang berhati mulia, aku adalah Dewa Surya yang selalu memberikan penerangan bagi seluruh dunia. Setelah aku mendengar percakapan kalian, aku pun merasa iba keteguhan dan kemantapanmu di dalam menjalankan bakti, membuat aku ingin membantumu. Oh Suryadep yang bijaksana dan penuh karunia, mohon bermurah hatilah kepada hamba dan berikanlah hamba petunjukmu, sehingga terbuka jalan terang bagi hamba dan saudara hamba ini. Wahai anakku Gokarna, dalam masalah seperti ini akan sangat baik jika engkau membacakan Srimad Bhagavatam untuk saudaramu Dundukari. Bacakanlah Srimad Bhagavatam selama 7 hari 7 malam, yang sering dikenal sebagai Bhagavata Saptaha. Niscaya saudaramu Dundukari akan mencapai pembebasan, karena Srimad Bhagavatam begitu berkarunia dan tidak berbeda dengan Tuhan Sri Krishna sendiri. Srimad Bhagavatam memiliki kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Baiklah, Surya Dewa yang penuh karunia, menerangi jalan kami yang berada di dalam kegelapan ini. Anda bagaikan guru bagi kami. Kami akan melakukannya sesuai dengan petunjuk Anda. Wahai saudaraku Dundukari, sekarang bersiap-siaplah. Aku akan segera membacakan Srimad Bhagavatam selama 7 hari 7 malam. Dengarkanlah dengan segala ketulusan hati dan penyerahan diri yang sepenuhnya, karena Srimad Bhagavatam tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri.
maka engkau pun pasti akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Kemudian Gokarna pun mulai membaca Manggala Carana, dan Dundukari mencari tempat yang baik agar dia bisa mendengarkan dengan serius pembacaan itu. Dundukari masuk ke dalam ruas bambu, dan di sana dia berkonsentrasi mendengarkan dengan sepenuh hatinya. Gokarna pun mulai membaca Srimad Bhagavatam. जगज्जालपालं खजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं. Setiap Gokarna selesai dalam sehari membacakan Srimad Bhagavatam, maka satu ruas bambu pun tiba-tiba meledak dan menjadi pecah. Dundukari pun keluar berpindah dari satu ruas bambu ke ruas bambu yang lainnya. रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam berlangsung dari hari ke hari. Demikian pula Dundukari pun berpindah dari satu ruas bambu ke ruas bambu yang lainnya. जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम्. Setelah genap selama 7 hari 7 malam, Gokarna membacakan Srimad Bhagavatam. Dan ketika Gokarna akan mengakhiri, ruas bambu yang ke-7 pun meledak. Anehnya, tiba-tiba dari dalam ruas bambu muncullah kepribadian yang sangat agung, begitu bercahaya, tampan, dan sangat suci. Dan tiba-tiba pula dari angkasa turunlah sebuah pesawat rohani yang siap menjemput kepribadian itu. Karena merasa takjub melihat kejadian itu, Gokarna pun berkata, "Oh, siapakah gerangan Anda yang muncul di hadapan hamba? Badan Anda begitu bersinar dengan ciri-ciri bagaikan Sri Narayana. Mohon beritahukanlah hamba." Wahai Gokarna yang baik hati, aku adalah Dundukari. Karena berkat karuniamu yang telah membacakan Srimad Bhagavatam, aku kini mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Aku menjadi disucikan oleh kekuatan di dalam mendengarkan keagungan Srimad Bhagavatam. Dan inilah hasilnya.
ketika aku menyerahkan diri dalam proses mendengarkan, semua reaksi dosaku telah dimusnahkan. Inilah kekuatan Srimad Bhagavatam. Dan aku mendapatkan badan rohani, dan kini aku pun diberikan karunia kesempatan untuk pulang ke Vaikunta Loka. Itu semua adalah berkat kemurahan hatimu, wahai adikku. Karena Tuhan Sri Krishna memberikan karunia-Nya melalui dirimu, oh adikku, begitu besar jasamu kepadaku. Oh kakakku Dundukari, aku sangat berbahagia mendengarkan semua ini. Engkau telah mendapatkan kesuksesan di dalam jalan bakti. Srawanam, semoga kita semua mendapatkan keberuntungan yang luar biasa seperti ini. Kemudian pesawat itu pun membawa Dundukari terbang ke angkasa rohani. Karena ketulusan Gokarna membacakan Srimad Bhagavatam dan keseriusan Dundukari untuk mendengarkan, mereka pun mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari karunia Srimad Bhagavatam. Krishna Tulya Bhagavata Wibuhu Sarvasraya Pratisloke Prati Aksare Nana Artakaya. Srimad Bhagavatam tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Setiap suku kata dan setiap kalimat di dalam Srimad Bhagavatam mengandung segala rahasia di dalam bhakti dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Demikianlah dengan pulangnya Dundukari ke dunia rohani Vaikunta Loka, maka berakhir pula lah cerita kisah Srimad Bhagavatam Mahatmya malam ini. Terima kasih kepada semua para penyembah dan selamat merayakan ulang tahun yang ke-23 pesraman Sri Sri Radharaseswara. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam perayaan Sri Sri Radharaseswara. Mari kita semua mengucapkan Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jai Sri Sri Radharaseswar Maha Mahotsav ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Utai Gaura Premanande. Hari Hari Bol.